Dari survei kesehatan Indonesia, Indonesia menempati peringkat teratas untuk konsumsi pria yang merokok aktif itu sebesar di atas 70%. 4 dari 5 perokok aktif itu ternyata mereka menginginkan untuk berhenti merokok. Mereka mengetahui bahwa merokok ini berbahaya, tidak hanya untuk dirinya, juga untuk keluarganya, juga untuk anak-anaknya, juga untuk orang sekitar. Oh, saya merokok tapi alhamdulillah tetap olahraga aktif kok, tetap kuat kok. Oh, saya merokok saya tetap cantik kok. Ini untuk yang perempuan ya. Oh, saya merokok tapi lari saya bisa dengan pace 4 atau 5 kok. Nah, ini lagi heboh ya. Artinya tanpa merokok bisa jauh lebih cantik dibanding itu. Ya. Artinya dengan tanpa merokok olahraganya bisa lebih kuat. Kalau untuk anak-anak muda zaman sekarang itu kan banyak yang nge-vape, banyak yang ngepot gitu ya. Nah, kalau menurut dokter sendiri itu bahaya vape sama rokok itu sama nggak? Ya sama, itu kurang lebih sama. Halo Sobat Syafira, kembali lagi dengan podcast Rumah Sakit Syafira. Bersama saya Sylvia Dwi Puspita, MPhil Psikolog, merupakan psikolog dewasa di Rumah Sakit Syafira, Pekanbaru. Nah, kali ini karena kita akan membahas terkait Hari Tanpa Tembakau Sedunia, kita di sini kehadiran dokter spesialis penyakit dalam yang luar biasa. Mungkin boleh dokter memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Akbar Siddiq, spesialis penyakit dalam. Saya merupakan dokter spesialis penyakit dalam di Rumah Sakit Syafira. Oke, halo dokter. Halo. Berarti Ipi. saya panggilnya Dokter Akbar atau Dokter Siddiq? Boleh keduanya Mbak Ipi. Boleh keduanya. Ya, Dokter Akbar boleh, Dokter Siddiq boleh Mbak Ipi. Oke. Karena kita hari ini akan membahas tembakau, mungkin Sobat Syafira di sini pasti mikirnya rokok gitu ya. Karena memang hari ini kita akan membahas seputar rokok. Karena gimana ya dok? Kebetulan kan saya juga psikolog gitu ya. Banyak klien-klien mungkin stres atau depresi atau cemas itu kalau punya masalah, nggak laki-laki ataupun perempuan, itu ada yang memang cara lari dari masalah biar tenang itu adalah merokok. Tapi sebenarnya rokok itu solusi atau masalah baru sih dok? Baik, ya terima kasih Mbak Ipi atas pertanyaannya. Jadi memang ini menjadi permasalahan yang sudah lama rokok ini. Sebelum menjawab pertanyaan tadi, kita mulai terlebih dahulu dari data yang ada. Dari survei kesehatan Indonesia, Indonesia menempati peringkat teratas untuk konsumsi pria yang merokok aktif itu sebesar di atas 70%. Dan juga untuk Indonesia sendiri itu kurang lebih sebanyak lebih dari 70% juga mengonsumsi rokok secara aktif seperti itu. Nah, ini menjadi permasalahan kita di mana memang rokok ini dari bidang kita kesehatan juga memunculkan penyakit-penyakit yang banyak. Iya. Dan penyakit yang banyak itu juga memunculkan dana yang juga tidak sedikit. Nah, ini menjadi permasalahan yang utama seperti itu. Jadi terkait dengan pertanyaan tadi adalah apakah sebenarnya rokok ini solusi atau menjadi sebuah permasalahan? Betul. Memang ketika kita tanyakan sama pasien-pasien ataupun sama teman-teman yang merokok ataupun masyarakat-masyarakat yang merokok, memang rokok ini bagi mereka menjadi sebuah solusi. Tapi yang perlu kita tekankan di sini, apakah ini memang solusi jangka panjang atau jangka pendek? Jadi sebenarnya rokok ini adalah solusi jangka pendek. Ya, sebenarnya tidak bisa juga kita katakan sebagai solusi, tapi ini bahasa yang tepat ketika kita berbicara dengan perokok aktif seperti itu. Jadi memang ketika merokok, zat-zat nikotinnya itu dapat merangsang pelepasan dopamin, di mana menghilangkan stres, lebih rileks ya. Itu kan bahasa dari perokok. Iya. Namun yang mesti diwaspadai adalah ketika zat nikotin ataupun metabolit aktif dari nikotin itu sendiri sudah habis. Nikotin itu waktu paroy kurang lebih 2-3 jam. Artinya setelah itu konsentrasinya sudah mulai menurun. Nah, ketika konsentrasi sudah mulai menurun, nikotin ini adalah zat adiktif.
kecanduan untuk terus merokok itu akan muncul dari zat nikotin ini. Walau memang kita ketahui metabolit aktif dari nikotin ini dapat bertahan dalam darah ataupun urin dari 3 sampai 7 hari, di air liur bisa sampai 4 hari, ya. Memang sangat lama metabolit aktifnya. Namun yang dikhawatirkan dari itu semua adalah kecanduan untuk terus mengulangi rokok ketika zat tersebut habis di tubuh. Nah, ini menjadi permasalahan. Ada namanya gejala putus obat ataupun gejala putus zat, ya. Nah, gejala putus zat ini ketika muncul, itulah yang dialami ketika perokok mulai mencoba untuk berhenti merokok. Jadi gejala yang muncul itu bisa seperti nyeri kepala, sulit tidur, mudah emosi karena gangguan mood. Nah, ini yang biasanya menjadi permasalahan. Karena memang Mbak Ipi ya, dari data yang didapatkan dari Global Youth Tobacco Survey, itu memang dari 4 dari 5 perokok aktif itu ternyata mereka menginginkan untuk berhenti merokok. Walaupun memang dari 4 dari 5 itu tidak semuanya ada aksi nyata. Tidak ada usahanya ya. Iya, tidak ada usaha, tapi memang ingin saja. Kan kalau ingin itu berbeda-beda ya. Ada ingin yang memang dibuktikan dengan usaha dan komitmen dan motivasi yang tinggi, tapi memang ada juga yang tanpa usaha, memang hanya dari hati saja, tapi tidak ada aksi nyatanya seperti itu. Angan-angan ya gitu. Nah, itu mungkin bahasa psikolognya angan-angan barangkali ya. Nah, seperti itu. Jadi sebenarnya mereka ingin berhenti untuk merokok. Jadi sebenarnya mereka mengetahui bahwa merokok ini berbahaya. Mereka sebenarnya mengetahui bahwa merokok ini berbahaya tidak hanya untuk dirinya, juga untuk keluarganya, juga untuk anak-anaknya, juga untuk orang sekitar. Dan mereka sebenarnya mengetahui juga bahwa ada nih kelompok kecil orang ataupun teman-teman yang merokok yang barangkali segan untuk menyampaikan bahwa rokok ini berbahaya, tapi daripada mengganggu hubungan sosial, ya udah deh gitu. Ya udah, ya kan, daripada bermasalah nanti, ya udah kita terima saja. Itu sebenarnya ada dan mereka itu mengetahui. Alhasil didapatkan survei seperti tadi. Jadi 4 dari 5 itu menginginkan agar mereka diri sendiri berhenti untuk merokok. Dan juga survei kecil-kecilan di salah satu universitas dari Civitas Akademikanya memang juga didapatkan hal yang sama. Artinya memang mereka juga menginginkan untuk berhenti merokok, ya. Nah, yang menjadi permasalahannya apa? Kadang-kadang kurang motivasi, kurang komitmen di awal. Ya, itu barangkali untuk pembuka, Mbak Ipi ya. Betul. Tadi berarti gitu ya, Sobat Syafira. Kalau misalkan tadi kita simpulkan dari Dr. Akbar Siddiq, saya juga bingung nih manggilnya apa gitu ya, Dok. Tadi membahas terkait mental. Kalau saya tadi bahas terkait mental, di mana ada namanya adiksi, kecanduan dari si bahan adiktif ini. Karena kan itu udah termasuk tadi ngaruhnya itu kalau ke fisik, adiksi itu sulit tidur gitu ya, Dok. Benar. Emosi nggak stabil, Benar, karena Mbak. rasa ingin itu tidak tersalurkan, tidak tersampaikan, jadinya kayak kalau bahasa kita sakau ya, Dok ya. Sakau. Nah, itu akibat fisik dari mental. Nah, kalau dari rokok itu sendiri ke fisik, berarti kan kita masuknya ke apa ya, Dok ya? Bagian organ tubuh kita gitu. Tadi mental udah, kalau ke fisik, ke organ kita itu bahayanya apa sebenarnya, Dok, rokok ini? Ya, ini barangkali sudah menjadi pembahasan lama dan barangkali ini kita bersama, bahkan yang merokok sekalipun itu sudah sangat mengetahui bahaya-bahaya yang ada. Karena di kotak rokok, nah benar, juga sudah ada. Justru barangkali dari segi psikis itu menjadi tameng, udah biasa melihat hal seperti itu. Jadi seolah-olah itu hal yang biasa, bukan hal yang menakutkan lagi. Padahal yang di rokok itu serem banget loh. Nah, itu sebenarnya. Itu jadi justru itu menjadi senjata sendiri. Justru mereka tidak terlalu peka jadinya terhadap penyakit itu ketika kita mulai menyampaikan hal tersebut. Jadi bahaya bagi fisik jelas dari rokok itu sangat banyak kandungan-kandungan zat kimianya yang berbahaya bagi tubuh. Ada ratusan bahkan ribuan. Kita katakan seperti nikotin tadi yang menimbulkan kecanduan ataupun adiktif. Dan juga di sana ada zat tar, ya, gabungan dari beberapa senyawa seperti dari benzen, formaldehid, arsenik, ada di sana semua, di mana zat-zat tersebut itu adalah zat karsinogenik. Artinya karsinogenik
menjadi salah satu penyebab atau faktor risiko terjadinya kanker ataupun keganasan ataupun tumor ganas yang kita kenal ya. Jadi karsinogenik. Bahkan dari data yang ada 70-an sampai 85% disebutkan kanker paru itu berasal dari orang yang merokok. Nah, seperti itu. Itu dari segi paru. Nah, dari paru ini sendiri itu ada biasanya kita kenal dengan silia ataupun rambut-rambut aktif, rambut halus yang ada di saluran pernapasan. Yang fungsinya adalah untuk mengeluarkan kelebihan dari sekret ya, untuk membersihkan saluran napas. Nah, ketika ada zat-zat tadi yang bersifat inflamasi atau menyebabkan peradangan, ini akan mematikan silia-silia tadi sehingga bekerjanya tidak optimal. Alhasil sekret tersebut menumpuk di saluran napas. Jadi pembersihan di saluran napas menjadi tidak lancar seperti itu. Itu dari segi pernapasan. Dan tumor itu tidak hanya dari segi pernapasan, bisa muncul tumor di tempat lain akibat dari rokok. Oh, itu sendiri. Benar. Dan juga kita naik misalnya ke penyakit yang sering muncul di poliklinik penyakit dalam adalah diabetes mellitus. Itu sangat banyak kejadiannya. Nah, yang menjadi permasalahan adalah diabetes mellitus ini sendiri yang tipe 2 itu biasanya disebabkan oleh resistensi insulin. Nah, insulinnya ada, tapi dia tidak sensitif untuk bekerja untuk mengontrol kadar gula darah. Nah, rokok itu menyebabkan resistensi insulin tadi, sensitivitas insulin menjadi semakin terganggu. Nah, belum lagi kita berbicara ini bagi perempuan, karena perempuan didapatkan pada angka 3% juga merokok di Indonesia. Banyak. Dari segi kosmetik, ya mengganggu ataupun merusak kolagen ataupun elastin. Jadi sehingga kulit lebih cepat keriput, mengganggu peremajaan kulit, sehingga lebih tampak tua. Nah, ini menjadi perhatian barangkali. Jadi penuaan dini ya, Dok. Benar. Ya. Barangkali kalau untuk perempuan diingatkan dari segi kosmetik mungkin akan lebih sampai seperti itu. Ya, benar ya, betul. Mbak Ivi ya. Saya setuju. Oke. Nah, masalah-masalah lain yang muncul banyak lagi. Ya. Masalah kulit sudah, masalah diabetes juga sudah, ya, Dok, kesuburan juga karena mengganggu dari pembuluh darah seperti itu. Dan juga yang paling bahaya pembuluh darah yang ada di jantung ataupun di otak. Ya, beresiko terjadinya plak aterosklerosis. Nah, ini juga menimbulkan terjadinya masalah-masalah pada jantung dan stroke, dan itu sifatnya akut, berbahaya. Seperti itu. Jadi memang saya baru tahu nih, Dok, sebenarnya ada hubungannya antara diabetes mellitus sama rokok. Ya mungkin karena bukan saya dokter, jadi ini hal baru juga yang saya ketahui. Ternyata rokok itu ada kandungan gulanya yang mempengaruhi apakah, atau misalkan diabetes itu bukan karena gula aja? Oke, kalau untuk diabetes itu memang disebabkan yang pertama faktor genetik ada. Faktor genetik ada. Tapi zat-zat inflamasi yang muncul dari rokok tadi itu menimbulkan resistensi insulin yang ada di sana, sehingga kerja tubuh dalam melatih sensitivitas insulin itu tidak bekerja dengan optimal seperti itu. Jadi ada memang obat-obat yang bekerja untuk melatih sensitivitas insulin, ada obat-obat yang dari obat anti gula itu yang merangsang untuk mengeluarkan insulin lebih banyak seperti itu. Nah, itu semuanya dihambat karena adanya rokok tadi. Seperti itu kurang lebih. Jadi ternyata banyak ya Sobat Syafira. Ya mungkin Sobat Syafira juga udah pada tahu yang merokok. Bahkan mungkin yang tidak merokok juga pasti tahu permasalahannya tadi ada di plak, di jantung, bisa kena stroke, diabetes mellitus. Jadi diabetes mellitus itu bukan masalah gulanya, tapi zat-zat yang ada di rokok itu bisa mempengaruhi segala faktor yang ada di tubuh. Jadi nggak cuma paru-paru, karena selama ini yang kita tahu kalau masalah rokok pasti paru-paru. Yeah. Gitu ya, Dok. Padahal sebenarnya rokok ini bisa menyebar ke seluruh organ tubuh kita dan itu akan bisa jadi komplikasi. Benar. Ya benar, kan, Dok, ya, benar ya. Karena yang kita ketahui memang seperti tadi, dia ada di dalam darah, dia ada di saluran napas, bahkan dia juga ada di rambut dalam waktu yang cukup lama, dia juga ada di urin. Artinya itu bisa mengganggu menimbulkan efek sistemik pada tubuh, seperti itu. Nah, jadi mungkin di sini kita bisa merefleksikan diri lagi gitu ya. Ternyata memang bahaya rokok itu sangat
luar biasa. Apalagi tadi dokter bilang nempel di rambut, itu kan membahayakan sekali untuk kita yang mungkin punya anak bayi. Karena saya juga sering dengar berita gitu ya dok ya. Iya. Misalkan contoh orang tua, bapak lah intinya merokok atau ibu merokok, udah mandi misalkan dalam artian nggak keramas, udah ganti baju, ngerasa udah bersih. Padahal sebenarnya kan mungkin ada zat-zat itu nempel di kasur, di spray atau nempel di berbagai tempat di mana tempat mereka merokok. Kemudian terpaparlah anaknya pun jadi ikutan kena karena ternyata asap rokok itu bukan hanya asapnya, tapi yang tertinggal di tubuh kita pun juga metaboliknya. Ya, metaboliknya seperti itu, yang dapat bertahan lebih lama di tubuh. Nah, itu dia. Jadi metabolit aktifnya itu yang dapat bertahan lama di tubuh. Jadi tidak hanya nikotinnya tadi. Nah, jadi untuk mungkin bapak, ibu yang sudah berkeluarga gitu ya, boleh sekali kita lebih mawas diri lagi terkait masalah rokok. Jadi pulang ke rumah udah ganti baju ini segala macam, udah bebas rokok, enggak. Tidak sesimpel itu ternyata. Jadi kita mencium pun kan di mulut kita ada bekas-bekas rokok ya. Dan itu akan mengenai anak kita ataupun orang tersayang kita yang tanpa kita sadari bahwa selama ini kita memaparkan penyakit-penyakit yang kepada orang yang sebenarnya nggak layak untuk mendapatkan itu ya dok ya. Sebenarnya siapapun tidak layak untuk mendapatkan itu. Betul. Apakah itu anak-anak ataupun orang tua Mbak Ipi ya, atau kita sendiri pun, apalagi ketika di usia-usia produktif tidak layak mendapatkan penyakit itu. Seperti itu. Jadi memang kalau tadi kita bahas karena ada zatnya tadi ya dok ya, apakah itu juga jadi salah satu permasalahan kenapa kita jadinya susah untuk berhenti untuk merokok? Ya benar, karena zat kandungan nikotin tadi yang ada dalam tubuh yang menyebabkan zat adiktif. Sebagai zat adiktif menyebabkan kita memang kecanduan dan sulit untuk merokok sehingga muncul gejala putus zat tadi. Nah, seperti itu. Nah, kalau misalkan dokter sendiri pasti sangat sulit ya mengpsikoedukasi klien-klien yang datang kan pasti punya keluhan. Keluhan kayak, "Dok, misalkan saya sesek atau apa gitu, udah mungkin yang paling parahnya gitu." Untuk bisa membuat mereka itu berhenti merokok itu kalau selama ini dokter selama mengenangani pasien biasanya seperti apa sih dok? Iya, ini pertanyaan yang sulit karena memang sulitnya kenapa? Karena saya sebagai edukasi dari pasien-pasien tersebut, saya tidak mengalami secara langsung. Saya sampai sejauh ini, alhamdulillah belum pernah merokok sama sekali. Artinya tidak mengalami hal itu. Tapi kita perlu belajar dari orang-orang yang ada. Dimana saya pernah mendapati satu pasien ini sangat aktif, ya, sangat aktif, punya anak, punya istri. Kegiatannya sangat aktif juga, di lingkungan yang merokok juga. Tapi ketika satu waktu pasien ini dirawat, sebelahnya adalah pasien yang jauh usianya lebih muda dibandingkan beliau. Tapi tiba-tiba pasien usia muda tersebut terkena sakit yang lumayan berat. Penurunan kesadaran, ya, dirawat di HCU, membutuhkan alat bantu napas seperti itu. Dia melihat sangat berat. Artinya muncul komitmen dan motivasi dalam diri dia. Jadi bagaimana cara agar menyampaikan ataupun agar bisa berhenti merokok adalah yang pertama itu memang kita bentuk komitmen kita dulu. Kita kuatkan di dalam hati kita bahwa saya betul-betul ingin berhenti merokok. Ini tidak hanya sekedar ikrar pada satu hari ini saja, tapi memang betul-betul kita bayangkan apa efek yang akan muncul di kemudian hari terhadap diri kita, terhadap anak kita, untuk keluarga kita, untuk orang tua kita, dan orang-orang yang ada di sekitar kita, seperti itu. Kadang-kadang muncul selentingan seperti ini, Mbak Ipi. Oh, saya merokok tapi alhamdulillah tetap olahraga aktif kok, tetap kuat kok. Oh, saya merokok saya tetap cantik kok, ini untuk yang perempuan ya. Oh, saya merokok tapi lari saya bisa dengan pace 4 atau 5 kok. Nah, ini lagi heboh ya. Nah, ini perlu kita pahami. Artinya, Bapak Ibu sekalian, kalau dengan merokok saja bisa mencapai pace 4 atau 5 tadi, bisa dengan olahraga dengan lebih baik, bisa dengan stamina yang lebih kuat, bisa tetap cantik untuk ibu-ibu, artinya tanpa merokok
bisa jauh lebih cantik dibanding itu. Ya. Artinya dengan tanpa merokok olahraganya bisa lebih kuat, pace-nya tadi Pace-nya bisa lebih tinggi kencang, ya, iya, bisa betul. semakin rendah artinya ya, Iya. bisa lebih kencang seperti itu. Jadi itu mesti kita pahami bersama. Karena memang biasanya penyakit-penyakit yang muncul seperti penyakit penyempitan di saluran napas itu tidak muncul ketika usia muda. Jadi merokoknya di usia muda, tapi munculnya ketika di usia ketika kompensasi tubuh, faktor pertahanan tubuh sudah mulai menurun. Metabolisme juga udah Sudah mulai berkurang, itu biasanya di atas 40 tahun. 40 tahun. Muncullah penyakit-penyakit yang kita kumpulkan ketika usia muda. Ya, seperti itu. Itu yang pertama. Bagaimana kita bisa membangun komitmen diri kita. Dan yang kedua, kita perlu support dari lingkungan yang ada. Ini terkait motivasi yang ada. Karena Mbak Ipi, support dari lingkungan itu sangat penting. Kita perlu mengenali. Jadi ada namanya Cognitive Behavioral Therapy ataupun CBT. Iya, CBT. Itu langkah pertamanya adalah kita perlu mengidentifikasi kenapa sih kok saya sampai saat ini masih merokok seperti itu. Kapan sih sebenarnya saya perlu rokok ini? Kapan sih muncul kemauan untuk merokok ini? Itu perlu kita identifikasi. Jadi setelah komitmen tadi ada, kita masuk ke langkah selanjutnya. Oh, ternyata identifikasinya adalah muncul keinginan merokok ini setelah makan. Oke. Lalu identifikasinya adalah aneh rasanya mulut itu ketika tidak ada yang masuk, ketika tidak ada rokok setelah makan. Aneh rasanya dalam satu hari itu tidak ada yang dipegang. Ini karena sudah menjadi kebiasaan. Ya, karena sudah menjadi kebiasaan. Jadi muncul alam bawah sadar kita keanehan tersebut. Oh, ternyata munculnya lebih banyak pada waktu malam hari setelah bekerja, seperti itu. Oh, ternyata munculnya ketika berolahraga, seperti itu. Dari identifikasi permasalahan tersebut, kita ambil satu kesimpulan, kita ambil satu solusi. Kita contohkan misalnya, oh ternyata gerakan tangan yang biasa dilakukan oleh orang perokok yang terasa aneh tadi, oh bisa diganti kok. Ternyata setelah makan bisa memakan buah-buahan misalnya, ataupun mengunyah permen karet barangkali. Ya. Saya pernah dengar tuh, Dok. Iya, mengunyah permen karet barangkali. Atau bisa juga dengan menggunakan barbel. Tidak masalah beli barbel dumbbell untuk di rumah, Yang mengganti 1 kilo yang gitu 1 ya. kilo yang ringan saja, tidak masalah. Sehatnya dapat, pengganti dari gerakan-gerakan tangan tadi bisa seperti itu. Kita katakan misalnya, oh munculnya ternyata ketika malam hari setelah pulang bekerja. Artinya malam hari ketika pulang bekerja itu barangkali kita bisa munculkan ide bahwa ketika sampai di rumah kita buat komitmen sama istri, kita buat komitmen sama anak, kita sudah tidak ingin merokok, kita tidak usah singgah kemana-mana dulu. Ketika sudah pulang kerja di malam hari, udah langsung pulang saja. Artinya ada yang mengawasi kita, seperti itu. Oh ternyata munculnya ketika makan, ketika lapar, kita makan tepat pada waktunya, seperti itu. Jadi dengan mengidentifikasi permasalahan-permasalahan, kapan keinginan tersebut muncul, barangkali kita mengetahui solusinya apa. Seperti itu Mbak Ipin. Dan juga ada lagi pendekatan spiritual, emosional, seperti itu. Ya, barangkali kita bisa melakukan pendekatan spiritual. Oh ternyata dengan merokok ini mudarat yang kita dapatkan itu jauh lebih banyak dibandingkan manfaat. Artinya di sini ya kita bermain, oh ini tidak boleh, oh ini haram, oh ini makruh. Kenapa hal yang tidak baik ini mesti kita kerjakan? Toh orang lain bisa, seperti itu. Itu pendekatan spiritual emosional. Dan yang menjadi faktor utama barangkali adalah biasanya anak. Nah, ini biasanya seseorang berhenti merokok itu biasanya karena anak. Mereka memiliki anak yang ditanggung sekian orang, memiliki istri, usia masih muda, anak masih kecil, masih di usia produktif. Oh berpikir ke depannya tidak selamanya tubuh kuat menahan guncangan rokok tadi, seperti itu. Di usia tua dikhawatirkan tidak produktif lagi. Biasanya anak, keluarga itu menjadi motivasi utama kita, ya. Itu terkait dengan spiritual emosional tadi. Mungkin demikian Mbak Ipi. Oke. Keren ternyata ya Dok ya. Maksudnya dalam artian memang sama halnya dengan psikologi, dalam artian saya psikolog gitu ya Dok ya. Dalam sesi memang setiap seseorang itu gimana sih caranya sembuh? Kan mereka datang untuk ke kita kan, gimana sih Dok caranya sembuh? Ya. Padahal tanpa mereka sadari yang sebenarnya bikin sembuh itu adalah diri mereka sendiri. Benar. Bukan obat. Ya obat kita membantu. Mungkin tadi dokter kasih beberapa metode itu membantu. Tapi
di awal itu adalah yang perlu mereka lakukan adalah sadar, komitmen kalau ini tuh emang nggak baik untuk diri kita sendiri. Maka ketika kita sadar kalau apa yang kita jalani itu tidak baik, maka akan muncul komitmen itu, dan metode-metode yang dokter kasih pun terlaksana dengan baik juga. Benar. Dan barangkali perlu juga self reward, tidak masalah. Ya. Misal, kalau saya berhenti 24 jam, saya misalnya akan membeli sepatu baru misalnya untuk olahraga. Tidak masalah. Sepatu olahraga, investasi agar kita berolahraga. 24 jam berhenti tercapai. Next kita naikkan 7 hari berhenti, beli jam olahraga misalnya. Tercapai, tidak masalah. Atau kalau kita kaitkan dengan spiritual emosional tadi, kita beli baju untuk ke masjid, misalnya beli gamis baru. Itu contoh salah satu self reward yang perlu diberikan. Dan tidak masalah kalau seandainya kita memang memiliki keinginan kuat, mengapa tidak kalau seandainya kita menghukum diri kita dengan sedikit hukuman yang rasanya layak kita berikan. Ini barangkali menjadi motivasi kita agar tidak menjalani hukuman tersebut. Misal kita contohkan, kalau saya ternyata gagal dari targetan 7 hari berhenti merokok ataupun 24 jam dulu berhenti merokok, saya akan lari 5 kilo. Mungkin bagi dia itu berat. Nah, tapi tujuannya adalah bukan lari 5 kilonya, tapi bagaimana ada yang membentengi dia agar jangan sampai beban itu, hukuman itu tidak dijalankan. Pun kalau seandainya tidak tercapai, beban itu dijalankan, hukuman itu dijalankan, itu menyehatkan bagi diri dia sendiri. Seperti itu. Jadi self reward ataupun penghargaan dari keluarga, dari istri, dari anak, itu luar biasa, sangat penting. Apalagi dari anak. Papa berhasil berhenti merokok. Itu pencapaian yang sangat berharga bagi kita. Disampaikan seperti itu. Pulang kerja, papa berhasil berhenti merokok. Seperti itu. Ayah berhasil berhenti merokok, seperti itu. Dan juga seperti hukuman tadi. Jadi hukuman ini bukan menyakitkan kita, tapi justru hukuman yang membangun tadi. Jadi kalau misalkan tadi dokter sampaikan masalah reward and punishment ya dok ya. Benar. Itu memang salah satu bentuk metode yang namanya perubahan perilaku. Jadi kalau di kita memang dengan memberikan reward gitu, tadi dokter bilang kita memberikan. Jadi nggak harus tuh misalkan tiba-tiba hari ini berhenti merokok, enggak ya. Jadi namanya kita berubah itu memang perlu proses. Jadi nggak ada sesuatu yang instan yang tadi dokter sampaikan. Karena rata-rata itu kita klien kan pengennya semuanya instan ya, langsung tek hari ini sembuh, itu nggak bisa. Jadi balik lagi kita sudah merokok misalkan sudah berapa tahun gitu kan ya dok, misalkan ngerokoknya udah 5 tahun. Gak mungkin kita bisa berhenti dalam waktu misalkan 1 minggu. Benar. Nah jadi namanya perubahan perilaku, kebiasaan kita dalam sesuatu itu memang tahapnya itu pelan-pelan. Jadi mungkin boleh banget di awal misalkan Sobat Syafira patokin dulu nih tujuannya apa, misalkan hari ini mungkin 2 batang aja atau 3 batang aja. Itu dilakukan secara rutin selama seminggu atau selama sebulan, 1 hari misalkan 3 batang. Nah nanti besoknya lagi tujuannya dinaikin. Jadi misalkan hari ini, bulan ini, misalkan di bulan Juni ini 2 batang atau 1 batang. Jadi pelan-pelan prosesnya. Karena kalau misalkan langsung diputus, tadi yang dokter sampaikan di awal akan ada respon tadi zat adiktif di mana ada sakau atau misalkan kita jadi ngerasa butuh banget nih kayak gitu. Jadi pelan-pelan. Tadi misalkan dari ininya dulu mungkin ya dok ya, cara pegangnya atau mungkin kebiasaannya tadi kata dokter. Jadi pelan-pelan aja. Jadi kalau misalkan pun kadang gini dok. Iya. Mereka udah mencoba nih. Udah mbak gitu. Itu dia. Saya udah coba gitu. Jadi itu yang ingin menyambung dari yang disampaikan dari Mbak Ipi tadi, dari segi psikolog ya. Jadi memang kita harus berhati-hati juga. Ada namanya pemikiran irasional seperti itu. Nah pemikiran irasional ini, ternyata saya sudah puas. Artinya dari yang sebelumnya 4 bungkus merokok per hari, 3 bungkus. Saya sudah berhasil kok sekarang cuma 1 bungkus per hari. Nah ini terus berlangsung. Artinya target yang di awal dia tidak tercapai sebenarnya. Atau ada lagi pemikiran irasional lain. Tanpa rokok saya sulit tidur. Nah ini perlu kita carikan solusi-solusi tadi. Misalnya kita lakukan pendekatan dengan olahraga tadi ya.
oh ternyata dopamin yang muncul dari nikotin tadi juga ada kok ketika olahraga. Oh ternyata dengan olahraga tadi muncul juga zat bahagia, hormon endorfin. Betul sekali itu. Oh ternyata dari olahraga tadi juga muncul dopamin ataupun norepinefrin yang meningkatkan rasa awas kita, meningkatkan fokus kita. Oh ternyata dari olahraga tadi muncul juga serotonin yang membangkitkan mood kita, yang meningkatkan kualitas tidur kita, yang sebelumnya diklaim bahwa itu hanya ada pada rokok. Nah, jadi ternyata ada kok pengganti lain dan itu juga bermanfaat bagi kesehatan kita. Jadi pemikiran irasional tadi memang harus kita singkirkan dan jangan sampai contoh tadi cepat puas. Kita perlu menaikkan secara berkala. Jangan sampai berpikir bahwa oh saya udah berhasil nih dok, cuma 1 batang kok per hari 1 batang, tapi datang ke poliklinik dengan kondisi sesak-sesak. Ya, dengan sedikit aktivitas, dengan jalan sedikit naik tangga langsung sesak. Ini berbahaya sekali. Ya. Kita perlu menaikkan targetan kita. Jadi menyambung dari Mbak Ipi tadi, kita perlu menaikkan targetan-targetan yang kita buat. Goal kita apa? Jadi jangan cepat puas dengan targetan, oh 1 bungkus per hari kok sekarang dari 4 bungkus sudah jauh kan dok, sudah hebat, benar sudah hebat. Tapi jangan puas di situ. Kita perlu menaikkan secara berkala, seperti itu. Betul sekali. Karena itu tadi kan dok, bisa mbak gitu kan, tapi susah misalkan kayak gitu. Karena kita kembali lagi tujuannya apa gitu. Kalau emang tujuannya berhenti, maka kita akan lebih mudah lagi untuk mencapai si tujuan itu. Jadi di awal emang komitmen yang luar biasa yang perlu kita punya. Karena semua apapun penyakitnya, kalau memang ingin dan mau untuk berubah dan mau untuk lebih baik, itu pasti akan ada aja jalannya dan itu semua akan dipermudah. Kan gitu ya dok ya. Kalau zaman sekarang gitu kan dok, tadi kita kan ngebahas masalah merokok. Kalau untuk anak-anak muda zaman sekarang itu kan banyak yang nge-vape, banyak yang ngepot gitu ya. Nah kalau menurut dokter sendiri itu bahaya vape sama rokok itu sama nggak? Ya sama, itu kurang lebih sama. Jangan sampai yang kita sebut pengalihan tadi dengan mengunyah permen karet, dengan berolahraga, justru kita alihkan dengan hal yang sama 11-12 seperti vape kan yang juga mengandung nikotin yang sama, artinya juga mengandung zat adiktif dan juga zat-zat berbahaya lainnya. Artinya jangan sampai kita alihkan ke vape seperti itu. Memang kalau vape itu dari segi wangi barangkali ya tidak berbau seperti tembakau ketika dibakar, lalu ada rasa-rasanya, tapi itu juga berbahaya ya. Dari studi-studi yang baru pun juga sudah banyak, vape itu juga berbahaya, tidak kalah dengan rokok terhadap saluran pernapasan seperti itu. Sama ya. Jangan sampai dialihkan. Jangan pengalihan isu. Benar. Itu sebenarnya hanya pengalihan isu aja ya dok ya. Pengalihan. Jadi bahayanya sama, cuman medianya aja yang diubah. Ya. Dan lebih wangi barangkali ya. Iya benar. Oke, terima kasih dokter sudah menjawab beberapa pertanyaan dari saya dan mungkin ini juga salah satu pertanyaan dari sobat-sobat Syafira di luar sana terkait merokok. Oh ya dok, nah untuk sobat Syafira nih mungkin yang ingin konsultasi sama dokter, yang nggak ada masalah, tapi mungkin ingin konsultasi aja. Untuk jadwal dokter di Rumah Sakit Syafira itu kapan aja dok kira-kira? Ya, jadwal praktek saya Senin sampai Rabu, jadi Senin, Selasa, Rabu pukul 18.30 hingga selesai. Mungkin kesimpulan dari sesi kita hari ini, podcast kita hari ini mungkin boleh ke Sobat Syafira. Ya, untuk Sobat Syafira, barangkali beberapa hari ke depan kita akan masuk ke hari anti tembakau. Yuk, sama-sama kita sepakat bagi yang teman-teman, Bapak Ibu sekalian, Sobat Syafira yang masih merokok, kita coba terlebih dahulu sama-sama kita jalankan dalam 1 hari tersebut 24 jam tanpa rokok. Kita coba 24 jam tanpa rokok. Dan memang berdasarkan data dari Global Youth Tobacco Survey tadi, yakinlah Bapak Ibu sekalian, dari nurani kita yang terdalam, kita menginginkan untuk berhenti merokok. Kita sudah mengetahui bahayanya apa, kita sudah mengetahui bagaimana kondisi lanjutannya ketika Bapak Ibu tidak muda lagi. Kita sudah mengetahui apa yang akan terjadi pada anak-anak kita, pada keluarga kita. Dan ini tidak hanya berbahaya bagi diri kita sendiri, tapi juga membahayakan bagi orang lain. Oleh karena itu, motivasi yang disampaikan tadi, 4 dari per 5
yang menginginkan untuk berhenti merokok tadi, itu juga ada pada diri kita sebenarnya. Jadi, mari sama-sama kita kuatkan dulu komitmen kita, motivasi apakah itu dari keluarga dan juga dari diri sendiri. Bahkan ketika komitmen itu sudah kuat, berdasarkan dari pasien-pasien tadi yang sebelumnya perokok, tanpa ada cara apapun, tanpa ada pengalihan apapun, dia berhasil berhenti merokok tanpa ada strategi khusus, hanya menguatkan komitmen dan tekad yang bulat di awal dan memang menyatakan bahwa saya ingin berhenti merokok. Terima kasih dokter. Terima kasih. Mungkin sekian ya Sobat Syafira podcast kita hari ini dengan tema Hari Tanpa Tembakau Sedunia. Semoga podcast kali ini bisa bermanfaat untuk Sobat Syafira semua. Saya berharap kita semua bisa aware, gak hanya untuk diri kita sendiri, tapi untuk orang tersayang yang ada di sekitar kita. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.